Ayah, Mama, sudah 20 tahun. Akhirnya aku temukan kalian. Pergi kau. Cepat pergi. Keluar. 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 Salam Direktur Surya. Sudah 20 tahun. Anita suka? Wah, cantik kan? Budi Surya, Sinta Surya. Cucuku demam tinggi sampai pingsan. Bisa pakai becak? Cepat bawa ke klinik desa. Ayo cepat pergi. Anita di rumah saja ya. Ayah segera kembali. Pergi. Ayo Pak. Cepat. Anita, ayah mama pulang. Anita, Anita, aku cari di dalam. Anita. Di dalam tidak ada. aduh, ayo cepat cari. Cepat. Pak Pratama, kau lihat Anita kami? Kau lihat Anita kami tidak? Tidak lihat? Anak ini lari kemana? Anita, ketemu tidak? Tidak. Aduh, Budi. Anita benar-benar hilang. Hai. Anita, kau kemana? Anitaku hilang. Lebih dari 20 tahun. Akhirnya aku temukan orang tuaku. Direktur Surya, Anda wanita terkaya kota Samudra. Hati-hati itu perlu. Kami siapkan dengan hati-hati. Dan dandan ini juga untuk menyaring orang yang punya niat lain. Jam tangan ini kau pakai. Begitu ada keadaan darurat, tekan tombol samping. Kami akan segera datang. Kalau dulu, tak tinggalkan Anita sendirian. Di rumah, dia tak akan hilang. Ayah, Mama, Pasti penipu lagi. Pergi. Enyahlah. Cepat pergi. ternyata pencarian 20 tahun ini hanya angan-angan kosongku. Mereka sudah melupakanku. Pergi. Anakku, kau benar anak kami? Ayah, Mama, Anita, benarkah ini kau? Ayah nyalakan juga. Ini, ayah nyalakan yang ini. Lihat, bergoyang seperti bintang kecil di langit. Ya, Kau kembali. Anita. Anakku, kami cari kau 20 tahun. Sungguh lama kami menunggu. Setiap hari kami pikirkanmu. Kau lapar? Takut tak jumpa lagi. Anita, maafkan Mama. Tadi Mama sakiti kau. Kami terlalu sering ditipu. Mereka selalu berpura-pura jadi kau dan habiskan uang satu-satunya yang kami punya. Kehangatan dari tangan ini
sama persis seperti malam hujan itu. Tapi Anita Surya, bisakah kau terima kekecewaan lagi? Tunggu sebentar. Periksa sekali lagi. Syukur. Pak Surya dan istrinya sudah menanti 20 tahun lamanya. Akhirnya anak mereka kembali. Tapi baju yang dia pakai ini kok mirip seragam tukang bersih-bersih? Iya ya, bener juga. Sama bertahun-tahun di luar, cuma jadi pembersih jalanan. Hahaha, aduh. Ayo kita pergi. Memang benar jangan mudah percaya pada orang. Tetangga-tetangga ini semuanya mata duitan. Di desa kita ada tradisi. Kalau keluarga pulang, harus makan nasi dari 100 keluarga. Ini artinya akar tak terputus, kehangatan terus diteruskan. Mulai sekarang, desa ini adalah akarmu. Kami semua adalah keluargamu. Iya, betul sekali. Kerja sebagai tukang bersih-bersih terlalu berat. Nanti, saya minta tolong orang di kota, carikan kerjaan lain untukmu. Oh, terima kasih. Yang harus kau syukuri adalah orang tuamu. 20 tahun ini mereka mencarimu siang malam. Harta habis terkuras, tapi tak pernah menyerah. Iya, selama ini orang tuamu mencari-carimu, pernah ditipu beberapa kali, dan tak punya anak lagi. Hidup mereka sangat sulit. Ayah, Mama, Anita, bertahun-tahun ini kau bekerja keras di kota, cari uang, pasti sangat lelah ya? Apakah sering dijahili? Apakah sangat berat? Jangan tanggung sendiri. Selama kami masih bernafas, kami akan menjagamu baik-baik. bertahun-tahun ini, semua bilang aku mesin pencetak uang tanpa perasaan. Tapi siapa yang tahu betapa aku ingin seperti gadis biasa, lelah bisa bersandar di pelukan ayah mama. Tapi tadi aku malah berprasangka pada mereka. Nak, ngapain kamu? Ayah, Mama, maafkan aku 20 tahun ini. Aku sama sekali tidak menemani kalian. Tenang saja, kali ini aku pulang, tidak akan pergi lagi. Aku pasti akan menemani kalian, berbakti pada kalian. Anak bodoh, cepat bangun. Mama selama ini, setiap ingat kamu di luar, bekerja keras, hati Mama ini rasanya teriris. Mama tidak mau kamu sukses luar biasa. Mama tidak mau kamu cari uang banyak. Mama cuma mau kamu selamat sentosa di samping kami. Mama sudah puas. Ayah, Mama, aku bohong pada kalian. Aku sebenarnya bukan petugas kebersihan. Identitas asliku adalah... Anak bodoh, masih bohong sama Mama? Lihat tanganmu yang kasar ini. Mungkin tukang sapu jalanan pun tidak seberat kerjamu. Mama tidak mengharap uang banyak darimu. Mama hanya berharap kau tak menderita sendiri. Mama benar. Miskin atau kaya, kau tetap anak kesayangan kami. Bila tak sanggup lagi, pulanglah. Kami selalu jadi sandaranmu. Ayah, Mama, aku berbohong. Aku bukan tukang bersih-bersih. Aku adalah... Besok, Anita, kita ke rumah pamanku. Kabar baik ini harus kita beritahu. Ayah, Mama, Anita, bajumu ini. Mau Mama carikan yang baru? tak usah Mama. Keluarga tak perlu sungkan. Ini kesempatan baik untuk menguji sifat keluarga paman. Jika mereka memang materialistis, harta berlimpah sekalipun tak pantas mereka sentuh. Ayo kita pergi. Ayo. Hei pemulung, mau apa ke sini? Bau kau, menjauhlah.
Baumu mengganggu dendengku. Dia bukan pemulung. Dia anakku, Anita. Oh, si pembawa sial yang menghancurkan keluarga ini selama 20 tahun? Hah! Pasti gagal di kota, lalu pulang numpang hidup. Tunggu saja, si pengganggu ini menyedot semua harta kalian. Jangan sampai nanti kalian berlutut memohon padaku untuk sekadar diberi makan. Pagi-pagi teriak apa sih? Kalau mau ribut, pergi dari sini. Mama kami datang menjengukmu. Tanganmu ini sedang terluka susu ini. Simpan saja untuk menguatkan badanmu. Bawa pergi. Siapa butuh barangmu? Tak kusangka nenek penyayang yang kuingat dulu. Kini berubah menjadi seseorang yang memandang harta. Yang perlu menguatkan badan adalah-mu, nak. Lumbung berasmu sudah kosong. Kau pikir mama tidak tahu? Untuk mencari anakmu, kau berhutang kemana-mana. Rumah pun dijual. Seringkali satu roti kukus dibagi 2. Ditelan dengan air dingin. Lihatlah, kau kurus sekali. Masih menyisihkan uang untuk beli ini. Ini seperti kau mencabik hati ibumu, nak. Mama, Mama lihat siapa yang pulang. Cucumu Anita sudah ditemukan. Apa? Anita? Astaga, keponakanku pulang. Nenek, paman, Anita. Cucuku sayang, akhirnya kau pulang? Bertahun-tahun menderita di luar ya. Pulang saja sudah baik. Pulang sudah baik. Anita Surya, mau makan apa? Bilang sama paman. Paman belikan ya. Paman beli semua jenis. Mau makan apa saja silakan. Dick. Cepat lihat. Anita Surya ketemu. Panggil Bibi Bungsu. Bibi Bungsu. Aku bawa. Jangan sentuh. Ini pantas kamu pegang? Kenapa pulang pakai baju compang-camping begini? Ternyata yang paling jijik sama kemelaratanku adalah saudara sendiri. Anak bodoh. Pakai baju sedikit, tidak kedinginan? Cepat pakai. Cepat pakai. Tanganmu masih dingin. Pakai baju sedikit. Tubuhmu dari besi, ya? Lihat dirimu. Kurus tinggal tulang. Pasti banyak menderita di luar. Oh iya. Nih, Bibi punya sarung tangan. Ambil, ingat pakai ya. Terima kasih, Bibi. Ternyata ketulusan selalu ada. Aku terlalu banyak dibutakan niat jahat. Dick ini terlalu mewah. Cari uang juga susah. Kakak ngomong apa sih? Aku adik kandungmu. Anita Surya keponakanku. Sayang anak sendiri, itu wajar. Lepas. Orang biasa pantas pakai yang bagus? Dulu, 2 orang biasa ini datang ke rumahku mengemis. Sekarang bawa pembawa sial. Untuk pamer di sini? Orang miskin tak boleh berkunjung? Atau di matamu, ikatan keluarga harus dinilai dengan uang? Wah, kau ini
Berani membantah? Akan kau jadi kau. Sopan santun. Aku... Aku... Coba sentuh anakku lagi. Ini urusan keluarga kami. Kau tak berhak ikut campur. Sudah diam semua. Pagi-pagi begini, harus berantem terus? Memangnya? Demi nenek dari pihak ibu, beri dia kesempatan lagi. Jika masih sama sombongnya, semua kekayaan dan kemewahanku tak akan dia dapatkan. Mamaku bawakan suplemen. Ada juga suplemen otak ini. Jangan lupa diminum. Jangan sampai kedaluarsa lagi. Orang lain bawa barang impor mewah. Kalian malah bawa susu basi. Seperti sampah. Lihat apa ini? Ini pangsit yang kusur beli dengan daging babi hitam langka di pasar. Harganya sekitar Rp660.000. Lihat kalian. Pantas makan ini? Siapa bilang, kami cuma bawa susu? Nenek dari pihak ibu, ini hadiah pertemuan untukmu. Astaga! Kukira apa barang mewah? Dikeluarkan susah payah. Cuma dapat bungkusan gula tua. Barang murahan begini, paling cuma Rp5.000. Dikasih ke pengemis pun ditolak. Zaman sekarang, siapa lagi yang kasih kayak gini? Kamu bawa barang antik, buat ngejek orang ya? Kamu ngasihani pengemis? Atau mau sembahyang ke kuburan? Bakar kertas bekas buat leluhur. Siapa bilang, ini cuma bungkusan gula? Kalau bukan bungkusan gula, memang bisa batangan emas. Lihat saja keadaan miskin keluargamu. 1 kardus susu basi, 1 bungkus gula jelek, masih mau numpang di sini? Babi hutan hitamku 300.000 per kilo? Buat kamu, mimpi siang bolong saja? Anita, bungkusan gulamu ini? Mama paham maksudmu. Tapi ini pertama kalinya kamu datang. Bawa ini juga kurang pantas. Paling tidak, kita beli kue-kue. Juga lebih baik, simpan saja dulu. Mama, isinya terlalu mencolok. Sulit dibawa langsung, dan tak ada pembungkus yang cocok, jadi cuma pakai koran bekas. Mencolok. Kurasa kau takut. Barang rongsokanmu memalukan. Keluarga biasa sepertimu, sekalipun jual darah semua, tak akan dapat sekoin emas. Bisa apa lagi kau kasih? Kau yakin? Tak mau lihat? Singkirkan barang rongsokanmu. Jangan kotori tanganku. Kau yang bilang sendiri. Jangan menyesal. Menyesal? Aku menyesal tak usir. Kalian orang biasa ini lebih awal. Kalau kau keras kepala, tak usah lagi, saudara. Pergi, pergi. Pergi sekarang juga? Sepertinya terkena debu batu bara dari koran. Terburu-buru tadi, lupa bawa kotaknya. Perlu bungkus lain? Ini cocok. Bagus. Uji karakter keluarga ini. Dibungkus rapat-rapat, kupikir barang berharga, bahkan tak sebanding gula 5.000. Ditungku mana? Kau ambil ini? Dasar hati busuk. Anita, ini Mama, tenang saja. Hal tak sopan, tak akan anakmu lakukan.
Lagi pula, ini bukan batu bara. Bukan batu bara, emas mungkin? Ini memang emas batangan. Hitam legam. Sepotong batu bara. Kalau ini benar-benar emas, kau bisa pergi menyapu jalan. Kau bisa pulang numpang hidup. Mana mungkin. Lihat, ini kan batu bara. Terus apa ini? Kalau hari ini bisa jadi emas batangan, aku yang makan ini. Coba lihat lagi baik-baik. Ini. Aduh, jorok sekali. Kau orang pertama yang bilang ini jorok. Memangnya kenapa? Keluargamu sendiri miskin tak punya makan? Masalahkan rezeki orang lain? Bawa batu bara begini buat jijikin orang. Kalau tahun ini keluarga kami, ada yang sakit kepala demam, atau ayam babi kena wabah, semua gara-gara keluargamu yang busuk hati. Silakan katakan semamu. Barang ini aku tak butuh. Tapi kalau kau buang hari ini, kuharap nanti kau tak menyesal seumur hidup. Wah, sok gaya. Selama merantau bertahun-tahun, rupanya kau dapat ilmu, membual saja. Uang simpanan orang tuamu, cukup buat gaya berapa hari, nona besar. Ayah, ibu. Kita tak diterima di sini. Ayo kita pergi. Anita, nak, jangan pergi. Sudah 20 tahun lebih tak bertemu. Nenek cuma ingin kau makan pangsit. Cium. Harum tidak? Ibumu sejak kecil. Suka isian yang dibuat nenek. Coba kamu cicip. Nenek cuma ingin lihat kamu makan yang hangat. Lihat kamu kurus begini. Di hati nenek ini, sakit rasanya. Nenek, aku akan tinggal. Jangan harap. Lebih baik ku beri anjing daripada keluargamu yang melarat ini. Berani-beraninya kau pura-pura dermawan di sini. Keluarga Sinta bertahun-tahun ini sudah menderita sekali. Anita, lagi pula dia cucu kandungku. Cuma makan pangsit saja kok. Tidak boleh. Mereka menderita itu salah mereka sendiri. Mereka tidak pantas menyentuh minyak di rumahku. Kamu juga istri paman Anita? Jangan bicara begitu kasar. Biarkan anak ini makan sedikit daging. Nenek. Mama, kamu pengkhianat. Kalian semua pembawa sial yang merusak. Pangsit daging babi hutan hitamku ini, seharga 300.000 sekilo. Aku sendiri belum makan satu pun. Aku rugi besar. Kamu yang mulai berbuat jahat. Jangan salahkan kami. Pangsit ini tidak kami makan. Ayo pergi. Mengotori dagingku? Lalu mau pergi begitu saja? Ganti rugi. Ganti rugi seekor babi hutan hitam. Kamu sendiri yang menumpahkannya. 1/2 kilo saja berani minta ganti 1 ekor? Ini jelas perampokan. Aku tak peduli. Hari ini kalian harus ganti rugi. Tak ada yang boleh keluar. Persetan. Mama. Nenek. Nenek, bagaimana keadaannya? Lengan nenek berdarah. Cepat bawa ke rumah sakit. Ini cepat. Joko, Mama dirawat di rumah sakit. Cepat ke sini. Mama terluka. Dokter, bagaimana keadaan nenek saya? Lukanya agak terbuka. Beliau perlu dirawat untuk observasi. Keluarga, silakan urus administrasinya. Aku ikut. Anita, uang jerih payahmu itu lebih baik disimpan. Biarkan Bibi yang urus. Temani nenek di sini ya. Dengar kata Bibi. Aku beli bubur dan buah. Mama belum makan. Mama, kakak. Mama kenapa? Kondisi Mama sudah stabil. Tentang apa yang terjadi? Tanya istrimu. Chen Fang, apa yang kau lakukan pada Mama? Chen Fang, apa yang kau lakukan pada Mama? Apa yang kau lakukan? Kau ini Joko Wijaya. Masihkah aku istrimu di matamu? Mereka sekeluarga menggangguiku. Kamu malah langsung membentakku.
Kakakku pasti tak akan menuduh sembarangan. Apa yang kau lakukan pada Mama? Apa yang bisa kulakukan? Dia sendiri yang terpeleset dan jatuh. Bukan urusanku. Kalau Mama sampai celaka, aku... Apa yang bisa kau lakukan padaku? Orang tua bangka ini sudah hidup cukup lama. Mati pun mati saja. Mau menuduhku, Bangsat kau. Kau berani memukulku? Aku sudah bekerja keras bertahun-tahun untukmu. Kau malah memukulku hanya demi beberapa kerabat miskin. Baik, kau tunggu. Halo adik. Cepat ke sini. Kakakmu hampir dibunuh mereka di rumah sakit. Kau yang durhaka dan mengutuki orang tua seperti ini tidak pantas disebut sesepuh. Dan tidak pantas punya hubungan apapun denganku, Anita Surya. Siapa yang tidak tahu diri, berani mengganggu Chen Zhou? Adik, akhirnya kau datang. Mereka berani memukulku? Mereka semua berani memukulku? Kau harus membelaku. Jelas-jelas dia yang mendorong nenek. Dia yang durhaka dan jahat duluan. Kenapa sekarang? Seolah-olah kamilah yang menindas? Memang aku, lalu kenapa? Apa yang bisa kau lakukan? Adikku adalah manajer grup Dwi Aman. Hah! Mengganggu aku? Sama dengan menghina grup Dwi Aman. Siapa yang berani memukul? Keluar sendiri! Bersujud. Kalau kakakku sudah tak marah lagi, masalah ini selesai. Kalau tidak, kalian semua akan keluar dari sini terbujur. Wah, hebat sekali kau. Manajer grup Dwi Aman. Datang cuma buat bela wanita tukang ribut ini? Membalikkan fakta? Kukira siapa? Orang hebat ternyata. Ternyata cuma tukang sapu. Kapan giliranmu ikut campur? Ryan Chandra, kalau kau laki-laki, hadapi aku. Bully perempuan saja, bukan keahlian. Kau berteriak pada siapa? Orang pincang. Pekerjaanmu, posisimu, semua aku yang kasih. Kalau bukan aku, kau sudah mati kelaparan di jalanan. Itu ibuku sendiri. Chen Fang sebagai menantu, mengutuk dan mendorong mertua. Dia harus minta maaf pada ibuku. Lihat wajahmu yang kejam itu. Kalau kau tak datang tepat waktu, dia bisa mencekiku mati di sini, hanya demi para kerabat miskin itu. Joko Wijaya, kesempatan terakhir untukmu. Putus hubungan dengan orang-orang ini. Bersujud dan minta maaf pada kakakku. Kalau tidak, kau akan aku copot dari posisi kepala keamanan. Pergi! Ryan Chandra, kau dengarkan? Di depan keluarga, nasi yang kau kasih ini sudah tak bisa kumakan lagi. Pekerjaan ini tak kumau. Aku berhenti. Joko Wijaya, otakmu kemasukan angin ya? Grup Dwi Aman itu, pekerjaan mapan yang banyak orang. Berjuang mati-matian untuk masuk. Kamu mau lepaskan semuanya, hanya untuk saudara miskin. Yang jadi beban ini, dasar tidak tahu diuntung. Miskin sekalipun mereka saudara-saudaraku. Seumur hidupku, Joko Wijaya, lebih baik mati kelaparan dengan harga diri daripada mengkhianati keluarga hanya untuk sesuap nasi. Pengkhianat tak tahu balas budi. Wah, sungguh setia pada keluarga. Tapi jangan lupa, kau ini cuman... Benar, aku orang pincang. Tapi tanpa kakak perempuanku, kakiku ini sudah lama diamputasi. Luka dulu membusuk sampai berulat. Dokter bilang tidak bisa diselamatkan. Kakak perempuanku lah yang jalan puluhan kilometer tiap hari untuk ganti perban, antar makanan, dan merawatku. Hingga kakiku bisa terselamatkan. Dan kakak iparku, selama aku terbaring sakit bertahun-tahun, keluarga kami miskin tak punya beras. Dia yang selalu kirim beras dan minyak. Di dasar karung berasnya, selalu disembunyikan uang, hasil keringatnya sendiri. Suruhku putus dengan mereka, lebih baik aku mati. Wah, drama sedih yang sangat mengharukan. Tapi, jangan lupa, kalau bukan karena gua, dengan kaki pincangmu ini, perusahaan mana yang mau terima kau? Sudah kubilang, pekerjaan ini tak kubutuhkan.
Tanpa belas kasihanmu, Rian Chandra, Joko Wijaya tetap bisa hidup. Berani sekali. Joko Wijaya. Besok, kau minggir dari sini. Gua mau lihat, dengan kedua kakimu yang pincang ini, mau cari makan di mana? Hah! Tulang sekeras apapun. Bisa tahan berapa lama? Paman, perusahaan tempat aku bekerja, tunjangan dan fasilitasnya cukup bagus. Kalau Paman mau, Dimas bisa kerja di perusahaanku. Nanti bisa kerja di perusahaanku. Aduh. Dengar nada bicaranya. Kerja di perusahaanku. Yang tidak tahu, mungkin mengira dia direktur utama wanita dari perusahaan ternama. Sampah pembersih toilet. Bisa kasih pekerjaan apa-apa ke si pincang ini? Kenapa? Sendiri jongkok di jamban cium bau busuk belum cukup? Sekarang mau ajak orang lain ikut basah kuyup dalam lumpur? Pekerjaan tak ada yang hina. Karakter manusialah yang membedakan tinggi rendah. Joko Wijaya, jangan salahkan aku tidak ingatkan. Perempuan ini sudah jadi bahan tertawaan di luar. Tidak tahan melihatmu sukses, mau menyeretmu ke dalam lumpur. Lihatlah penampilannya yang melarat itu. Apa yang bisa dia berikan padamu? Bisakah dia menandingi pekerjaan mapan yang dikasih adikku padamu? Kita kan suami istri. Asal kau minta maaf di depan umum, dan bersumpah mulai sekarang, semua urusan rumah tangga kau dengarkan aku. Dan usir orang itu dari rumah kita. Posisi kepala keamanan akan kubantu kembalikan, setuju? Usir ibuku dari rumah? Chen Fang, dulu mataku buta apa sampai tak bisa mengenalimu? Kau berhati ular ini. Demi sebuah pekerjaan, kau suruh aku usir ibuku sendiri. Kakiku yang lumpuh, bukan hatiku yang busuk. Lebih baik kau cari pisau dan bunuh aku. Kau bilang siapa berhati ular? Aku lakukan semua ini untuk siapa? Bukan untuk keluarga ini, untukmu. Orang yang cuma bisa bernapas, tak bekerja, seharusnya sudah. Dulu waktu kau menyeret kaki lumpuhmu, seperti anjing terlantar. Akulah yang memasukkan si pincang ini ke grup Dwi Aman. Sekarang sayapmu sudah kuat? Lupa daratan? Berkelahi dengan kakakku? Chen Zhou, budi baikmu padaku sudah lunas saat kau menyuruh-nyuruhku, memperlakukan aku seperti pesuruh. Kau boleh menghinaku, tapi jangan hina keluargaku. Merekalah yang merawatku saat aku terbaring di ranjang, mengirim air dan makanan. Merekalah yang kasih beras saat aku kelaparan. Di bawah karung beras, ada uang peluh yang menyelamatkan nyawa. Hidup itu, jangan hanya lihat untung, jangan lupa asal-usul. Anita, Paman bilang begini, biar suruh Paman sapu jalanan, sapu toilet. Asal kerjaan halal, uang bersih Paman mau. Cari nafkah dengan tangan sendiri. Tak hina, tak memalukan. Dimas Laksono, siapkan kontrak kerja. Dari grup Bukit Arif sekarang. Grup Bukit Arif. Si tukang bersihkan toilet tahu pintu grup Bukit Arif. Ngadep kemana? Hah, itu perusahaan indukku. Direktur utamanya, benar-benar merintis dari nol. Wanita terkaya. Kau tukang bersihkan toilet yang bau apek, si sampah. Berani juga berlagak sok dekat? Joko Wijaya kebetulan ku beritahu, bulan depan aku dipindah ke kantor pusat. Grup Bukit Arif. Nanti kau di luar, terpuruk seperti anjing mati. Kembali merengek padaku. Jangan salahkan aku tak ingat pertemanan. Dipindah tugaskan ke kantor pusat? Kalau begitu nanti, pastikan kau bersihkan kartu pegawaimu. Soalnya nanti, siapa yang mengais rezeki di bawah siapa? Belum tentu. Kau cari mati. Direktur Surya, kontrak yang Anda minta. Manajer kantor pusat, gaji bulanan 44 juta rupiah. Posisi paman ini tidak perlu banyak jalan. Bagus untuk kakimu. Dan tugas utamanya adalah mengawasi semua manajer
dari perusahaan cabang grup kita. Aduh, maksudmu, dia juga mengawasi adikku? Asal ambil orang. Isi kertas jelek, mau sok kaya. Kontrak resmi harus ditempel-stempel resmi perusahaan. Stempel resmi perusahaan? Berani-beraninya kau buat stempel palsu? Itu melanggar hukum. Bisa dipenjara. Benar tidak? Saya tak perlu jelaskan pada orang bodoh sepertimu. Benar-benar buta matamu. Stempel resmi grup ada di tangan direktur utama. Kamu Hahaha. Aduh, Joko Wijaya. Buka lebar matamu dan lihat baik-baik. Stempel yang di bawahnya kosong, tak ada tulisannya. Siapa yang mau dibodohi? Kamu percaya saja? Dia cuma tukang sapu jalanan. Membawa stempel direktur utama. Lalu memberi orang pincang sepertimu gaji bulanan 44 juta? Bodoh sekali kau. Ada apa? Maaf Direktur Surya. Stempel lama tidak dipakai. Tinta stempelnya kering. Saya buru-buru datang, tak bawa tinta cadangan. Nanti saya isi ulang. Paman, percayalah padaku. basa-basi lagi. Joko Wijaya, lihat kau. Wajah bodoh yang dipermainkan orang ini. Cuma penjilat kaki bau si gadis miskin ini. Kau berani buang pekerjaan mapan pemberianku? Aduh. Hanya karena aku baik hati. Kasih kau kesempatan lagi. Sujud jilat bersisol sepatuku ini. Mungkin aku masih mau kasih sisa makanan. Paman, Kalau tahu harus kembali dan merengek padaku. Tadi punggungmu. Ngapain berdiri tegak begitu? Ryan Chandra. Dengar baik-baik. Yang terbaring di ranjang itu ibuku kandung. Ini kakak kandung dan keponakanku. Mereka tak mungkin menipuku. Dan sepatumu tak layak kurendahkan kepala. Lumpur busuk yang tak bisa dibangun ini. Bagus. Kau berani. Kita lihat nanti. terima kasih Paman sudah percaya padaku. Anita, katakan sejujurnya pada Mama. Apa benar pekerjaan untuk pamanku? Orang-orang ini sebenarnya kerja apa di luar sana? Mama, percayalah. Besok di depan semua orang, aku akan beri penjelasan. Untuk Mama dan Ayah. Siapkan jamuan keluarga. Tulis alamatnya di rumah pribadiku. Tak perlu undang bibi itu? Mengerti. Tapi, kamu bisa kembali dengan orang tua adalah kebahagiaan terbesar. Apa perlu dirayakan dengan meriah? Tidak usah. Orang tuaku rendah hati. Mereka tak nyaman di keramaian. Lagi pula, hari ini banyak kejadian. Aku khawatir mereka tak terima. Sedikit orang bisa kujelaskan pelan-pelan. Mereka akan lebih lega. Anda sangat bijaksana. Akan kusiapkan. Bagus. Kak, giliran kita. Direktur utama temukan orang tuanya yang hilang. Besok dibawa ke rumah pribadinya untuk jamuan keluarga. Ini kesempatan langka, jangan disia-siakan. Besok kita bawa hadiah mewah untuk berkunjung. Saat dia senang, naik jabatan dan gaji pasti. Sudah di tangan. Aku bisa masuk perusahaan. Setelah dekat dengan direktur utama, langsung kutinggal Joko Wijaya. Biarkan dia dan sanak miskinnya menyesal berlutut. Tak bisa bangkit lagi. Harus segini pagi? Aku belum cukup tidur. Bodoh! Hari ini jamuan keluarga direktur utama. Semua kerabat kaya akan datang. Datang awal bantu sambut. Bisa dekat dengan direktur utama dan dapat jaringan orang. Semua di genggaman kita. Nanti kita bisa berjalan seenaknya. Adikku memang pintar. Nanti ketemu orang, jangan tunjukkan kelakuan kampunganmu. Bicara yang manis. Masa depan keluarga kita cerah atau suram. Tergantung hari ini. Sudah tahu. Nanti keluarga kita sukses. Bahkan Joko Wijaya
Si penjaga pincang itu merangkak minta ampun, kuhina dia pembawa sial. Iya, ayo pergi. Anita, kamu kemarin di rumah sakit, tidur tidak nyenyak? Lihat, Mama suruh pulang cepat istirahat, tapi kamu tidak mau. Mama, aku baik-baik saja. Aku cuma ingin lebih banyak temani Mama dan Ayah. Justru kalian kemarin merawat nenek. Sepanjang malam tidak tidur nyenyak. Jadi hari ini aku siapkan jamuan keluarga. Nanti kita jemput bibi bungsu dan paman. Kita sekeluarga berkumpul riang. Nak, kamu tidak bohong, Ayah? Ini benar rumahmu? Ini benar rumahmu? Iya, Anita. Rumah sebesar ini butuh biaya berapa? Anita, jujurlah sama Mama. Pekerjaanmu ini, mana mungkin bisa beli rumah sebesar ini? Betul, Nak. Walaupun keluarga kita miskin, tapi miskinnya bersih dan jujur. Hal-hal curang dan melanggar hukum sama sekali tak boleh kita sentuh. Kami sudah susah payah menantikanmu pulang. Tak mungkin kami biarkan kau tersesat dan berpisah lagi. Ayah. Mama. Tenang saja. Setiap rupiah untuk rumah ini didapatkan oleh anakmu dengan kerja keras dan halal. Detailnya nanti kita bicarakan di rumah. Ini dia. Rumah paling mewah di Residence Puncak Awan. Harganya mulai dari 198 miliar rupiah. Ambil satu batu bata dari temboknya. Cukup buat bangun rumah 3 lantai di kampung. Sungguh megah. Dengan uang sebanyak ini buat sarang burung, bisa menghidupi seluruh desa kita selama 8 keturunan. Wah, Lihat itu. Satu-satunya di seluruh negeri, pemindai telapak tangan. Yang dibuat khusus. Hanya telapak tangan direktur utama yang bisa membukanya. Ini simbol otoritas tertinggi. Pelayan atau pengasuh lainnya harus lewat pintu belakang basement. Ayah, Mama, kita sampai. Kalian yang di sini? wah, siapa ini rupanya? Ternyata Anita Surya si penyapu jalanan. Kau bawa 2 orang ini ke tempat para bangsawan cari rongsokan? Sistem keamanan Residence Puncak Awan. Nomor 1 se-Indonesia. Orang macam kalian bisa masuk bagaimana? Masuknya ya gimana lagi? Nyelonong lewat lobang atau loncat pagar? Sampah di tongnya sini, asal kalian pungut, cukup nafkahi keluarga kalian setengah tahun. Aku bawa orang tuaku pulang ke rumahku sendiri. Ada masalah? Minggir. Hei! Pulang, kau? Keluargamu jual darah, jual organ pun. Satu kloset ini aja tak mampu beli. Apalagi satu gedung. Kau tahu ini tempat apa? Hah? Direktur utama wanita terkaya? Hah? Berani-beraninya kau bilang tinggal satu kompleks sama dia. Bercanda, cepat minggir. Jangan kotori tempat ini. Lalu kenapa kau pikir sang direktur pasti mau terima kalian? Bisa jadi dia merasa kalian tak pantas berdiri di sini. Hah? Bicaranya seolah kau tuan rumahnya. Hah, kami tak pantas? Lalu kau pantas? Hah, kalian ini... Kebetulan aku ada setengah roti kukus. Hah, anggap saja hadiah dariku. Hei, kau keterlaluan. Minta maaf pada ibuku? Sekarang juga. Orang tua melahirkan anak. Pantas kami minta maaf? Apa katamu? Hei, hei. Hadiahku. Ginseng gunung tuaku? Jual seluruh keluargamu pun takkan cukup ganti. Kalau direktur utama tahu dan marah, kalian semua celaka. Hei, apa yang kau lakukan? Minggir! Sudah waktunya makan. Bagaimana kalau direktur utama dan tamunya? Urusan ini belum selesai.
Tak apa. Halo, kau di mana? Halo Direktur Surya. Saya sudah menjemput keluarga Anda. Tiba dalam 10 menit. Di rumahku ada 2 orang gila. Bersihkan mereka. Siap. Apa perintah asisten khusus Laksono? Jamuan keluarga Direktur Utama sebentar lagi. Ada yang buat keributan di depan. Segera bersihkan tempat itu. Siap. Siapa berani buat keributan? Siapa yang buat keributan? Asisten Laksono, ini pembersih. Pasti ketiga inilah yang harus diusir. Ah, akhirnya kalian datang juga. Kami tamu penting yang diundang Direktur Utama. Lihatlah adikku ini. Dipukuli sampai begini. Oleh 3 orang ini. Apa? Berani lukai tamu Direktur Utama? Kalau Direktur Utama tahu, kulitku bisa terkupas. Harus segera dibersihkan. Tahu ini tempat apa? Rumah pribadi Direktur Utama Grup Bukit Arif. Biasanya nyamuk pun tak bisa masuk. Kau tukang sapu jalanan, bagaimana bisa masuk? Cepat pergi, jangan paksa saya kasar. Tampaknya keamanan Residence Puncak Awan saatnya diganti besar-besaran. Buta mata dan hati satu persatu. Saya ingatkan kalian. Mereka yang harus pergi, Kami adalah tamu yang diundang Direktur Utama. diundang. Kamu cuma tukang bersihkan toilet, bawa 2 orang, jelas-jelas menyelinap masuk, mau mencuri sana-sini, ketahuan basah, masih berani lancang. Ini tempat yang pantas. Buat orang macam kalian, kalau tak mau pergi, siap-siap kena pentungan listrik. Sudah kukatakan. Ini rumahku. Aku mau pulang ke rumahku sendiri. Kalian ini berhak apa ikut campur? Apa? Kamu tinggal di sini? Anita Surya. Tahu ini apa? Pemindai vena telapak tangan. Pintu ini hanya mengenali tangan Direktur Utama kami. Sembarangan klaim rumah paling mewah di Residence Puncak Awan. Intip diri sendiri dulu, jangan sok. Oh, aku paham. Tadi bilang tinggal di kompleks ini, sekarang bilang tinggal di rumah Direktur Utama. Jangan-jangan kamu merengek minta pengelola kasih kamu kerjaan bersihin toilet rumah Direktur Utama. Pintar juga cari keuntungan. Gedung ini ada aturannya. Semua petugas kebersihan. Wajib lewat pintu belakang basement. Siapa izinkan lewat pintu depan? Aduh, kami bukan petugas kebersihan. Rumah ini memang punya anakku. Kami pulang ke rumah sendiri, itu wajar. Betul. Anakku tak mungkin bohong pada kami. Dengar dong. 2 orang yang sudah sangat tua. Berani bilang rumah paling mewah ini rumah mereka? Cepat usir orang-orang gila ini. Nanti aku bicarakan baik-baik untukmu di depan Direktur Utama. Siapa tahu, kamu bisa ditempatkan di grup Bukit Arif, bagian keamanan. Makasih, Bang. Jangan salahkan kami kalau kalian dibuang seperti sampah. Jangan salahkan kami kalau kalian dibuang seperti sampah. Kalian mau apa? Halo? Tenang, asisten khusus Laksono. Kamu punya waktu 3 menit. Jangan sampai Direktur Utama dan orang tuanya terganggu sedikit pun. Siap. Ayo, seret mereka. Bawa pergi. Siapa berani? Kukatakan sekali lagi. Ini rumahku. Siapa yang berani menyentuh orang tuaku di sini, akan kusebabkan menyesal. Membawa mata keluar rumah hari ini. Rumahmu pakai apa buka? Pakai kartu identitas petugas kebersihan toiletmu? Atau pakai bau miskinmu untuk membukanya? Ini baru izin masuk. Sesuatu yang tak akan pernah bisa kalian sentuh seumur hidup. Hahaha. Cuma dengan tanganku ini, aku bisa buka pintu itu. Tangan pengorek jamban macam ini? Kalau kau bisa buka pintu ini, aku akan telan alat besi itu. Oh ya, kalau begitu kau bisa telepon gawat darurat pencernaan sekarang. Berhenti. Ini pesanan khusus Direktur Utama dari Negeri Dagara. Rusak, kau sanggup ganti rugi? Kau pegang erat-erat. Takut pintu itu mengenali aku? Atau takut sumpah serapahmu
segera jadi kenyataan? Baiklah. Aku ingin lihat bagaimana kau nanti mengakhirinya. Halo? Halo Direktur Surya. Kami sudah sampai di gerbang utama kompleks. 3 menit lagi tiba. Baik, aku tahu. Mama, ayah, paman. 3 menit lagi dia sampai. Kita tunggu dia, lalu masuk bersama. Lanjutkan aktingmu. Tempelkan tanganmu. Aku tunggu lihat mesin ini. Memanggilmu Direktur Surya. Hah, dia pantas mesin ini. Canggih, hanya kenal satu telapak tangan. Begitu dia letakkan tangan, bohongnya ketahuan. Diam saja kenapa? Direktur utama segera datang. Usir pengacau ini. Mama! Aduh! Anita Surya, bukannya kau bilang bisa buka pintu? Sekarang tempelkan tanganmu. Pintu terbuka, mereka bebas. Kalau pintu tak terbuka, haha. Akan kuperlihatkan padamu bagaimana dua orang ini tersengat listrik jadi arang. Jangan bisa merenggut nyawa. Nah, Mama percaya padamu. Perbuatan kalian hari ini akan kalian bayar mahal. Akses diterima. Selamat datang Direktur Surya. Mama, ayah baik-baik saja? Ibu baik-baik, nak. Tenang saja. Serahkan pada ibu. Ya ampun. Salah mengira orang. Sekarang kerjaanku benar-benar hilang. Dia benar-benar direktur utama? Tidak mungkin. Kalau dia direktur utama, kenapa kemarin di desa tidak mengungkapkan identitasnya? Kalau aku, pasti akan pakai pengeras suara, supaya seluruh desa tahu. Lihatlah dia sembunyi-sembunyi. Pakai seragam kebersihan. Itu bukti dia bukan. Tapi, bukannya katamu, hanya tangan direktur utama. Yang bisa buka pintu? Pasti alat rusak itu sudah tua. Baru saja siapapun yang menekan pasti bisa buka. Kebetulan saja dia beruntung. Apa masih bengong? Direktur utama yang asli sebentar lagi sampai. Kalau lihat kalian berkumpul di depan rumah, kalian semua akan diusir. Bawa dia keluar. Siapa berani? Berhenti. Berhenti. Asisten khusus Laksono, akhirnya Anda datang. Ini beberapa pengacau. Asisten Laksono, senang akhirnya bertemu. Kami datang untuk menemui direktur utama. Asisten khusus Laksono, Anda diutus direktur utama untuk menangani orang-orang ini. Tak usah kotori tangan Anda. Saya yang usir mereka. Joko Wijaya, kenapa kau bersama asisten khusus Laksono? Masih perlu tanya? Pasti si Anita Surya menyuruhnya datang. Untuk memanfaatkan orang kaya. Tapi sial ketemu asisten khusus di depan pintu. Diam saja ngapain? Usir dia juga. Sampah yang harus dibersihkan adalah kalian. Apa? Maaf Direktur Surya, saya terlambat. Bagaimana dengan mereka? Direktur Surya? Anda adalah direktur utama grup Bukit Arif? Wanita terkaya itu? Benar grup Bukit Arif milikku. Kenapa tak bilang dari dulu? Hei, kau sengaja mau lihat kami dipermalukan? Sudah ku katakan, ini rumahku. Kalian saja tak percaya. Oh ya Dimas, suruh copot pemindai akses ini. Ryan Chandra, sumpahmu sendiri, belum terlaksana. Ini, tidak. Jangan serius. Itu cuma gurauan. Gurauan? Saat kau sakiti orang tuaku, kenapa tak bilang itu gurauan? Mutasi Anda dibatalkan. Anda dipecat.
Dimas segera urus. Sudah tidak usah, Direktur Surya. Butuh 5 tahun untuk capai posisi ini. Anda tak boleh begini. Boleh atau tidak saya yang putuskan. Tim keamanan Residence Puncak Awan. Semua dipecat. Siapapun yang terlibat akan dilaporkan ke industri. Direktur Surya, saya punya keluarga yang harus ditanggung. Tolong beri saya kesempatan. Nak, bagaimana kalau... Mama, jangan lemah pada orang seperti ini. Benar kata Anita, benar. Berbuat salah harus dihukum. Ambil barang-barang kalian, pergi dari sini. Kalian tak diterima di sini. Oh ya, di mana paman dan bibi bungsu? Di rumah sakit menemani nenek, sebentar lagi datang. Baik, kita pulang dulu. Tunggu. Di Direktur Surya. Bagaimanapun juga, saya ini paman jauhmu. Kita satu keluarga. Perusahaan sendiri. Dikelola keluarga sendiri lebih tenang. Betul, kan? Katakan sesuatu. Semuanya hancur. Aduh. Yoko. Aduh. Yoko. Rian Chandra itu adik iparmu. Kalau dia kehilangan pekerjaan, hidupnya hancur. Tega kau lihat dia hidup membujang selamanya? Anita, aku ini bibimu. Ayah, Mama. Sekarang semakin dingin. Kalian masuk saja dulu. Serahkan pada saya. Saya bisa atasi. Bibi tadi malam di rumah sakit. Kenapa kau suruh paman usir nenek? Orang seperti itu tak pantas jadi bibiku? Tidak. Kau bahkan tak pantas jadi manusia. Kau, Masa depannya hancur. Itu akibat perbuatannya sendiri. Yoko Wijaya, aku kemarin bicara karena emosi. Mana mungkin aku mengusir Mama dari rumah? Tolonglah adikku. Nanti semua urusan kau yang pegang. Kakak ipar, aku buta mata. Aku tahu salah. Lebih baik keluarga kita rukun. Jangan main-main. Ku beritahu, sejak kau mengutuk Mama mati dan mendorongnya jatuh, kita bukan keluarga lagi. Dengar baik-baik. Aku akan menceraikanmu. Apa? Joko Wijaya, kau tak punya hati. Aku sudah bersama puluhan tahun. Paling tidak ada jasaku juga. Joko Wijaya. Jasa. Kau korupsi uang obat Mama. Jual sembunyi-sembunyi beras dan minyak dari kakak. Itu masih kutahan. Tapi kau berani mengutuk Mama mati dan mau mengusirnya dari rumah? Itu perbuatan manusia. Lalu Anita Surya, bagaimana kau menghinanya kemarin? Menghina keluarga kakak? Kau anggap aku buta? Bukan begitu, aku... Katanya, salah pilih istri, bisa hancurkan generasi. Rumah tangga ini, tak boleh kau rusak lagi. Kita cerai, soal pembagian harta akan diatur sesuai aturan. Joko Wijaya, jangan perlakukan aku begini. Baiklah. Dulu saat kakakku menikahi orang cacat sepertimu. Kenapa kau tak bilang? Sekarang, baru sukses, langsung mau buang dia. Masih pantas disebut pria? Yang mengingatkan aku apa? Kau tak tahu. Bukannya cuma untuk uang ganti rugi lahan keluarganya. Bertahun-tahun ini, bukankah kalian sudah cukup menghisapku? Surat cerai akan dikirim setelah selesai dibuat. Dimas antarkan tamu. Joko, kita suami istri belasan tahun. Kau tega perlakukan aku begini? Yang tega adalah kau. Sejak Anita kembali, baru kusadari. Ternyata yang tidur di sampingku selama ini adalah ular berbisa. Nak, ini semua hasil kerja kerasmu? Ayah bangga padamu. Mulai sekarang ayah dan ibu tinggal di sini saja. Tinggallah selama kalian mau. Makanlah apapun yang kalian suka. Mau jalan-jalan kemana? Bilang saja padaku. Ibu tak peduli harta. Yang ibu pikirkan, betapa berat perjuanganmu. Nak, selama ini, hingga bisa dapatkan semua ini. Maafkan aku. Karena beberapa alasan, aku sengaja sembunyikan dari kalian. Dasar anak bodoh. Mana mungkin ibu marah? Melihatmu bisa jaga diri sendiri? Di hati ibu, sedih tapi juga lega. Sudahlah. Air mata kalian berdua ini hampir menenggelamkanku. Anita,
Berkatmu, aku bisa melihat wajah asli Chen Fang. Ini salahku, semua salahku. Membuat ibuku ikut menderita begitu banyak. Sudahlah, sudah. Sudah lewat, Paman. Dimas, Direktur Surya, kontraknya sudah siap? sudah semua siap. Paman, kontrak ini sudah kusiapkan sejak lama. Mulai sekarang Paman bisa bekerja di perusahaan kami kapan saja. Terima kasih, Anita. Keluarga tidak perlu kata-kata itu. Karena kalian berdua sampah ini, kerjaan kami hilang. Pokoknya sudah tamat. Hajar mereka. Berani-beraninya, kami ini kerabat direktur utama. Iya, betul. Hajar! Aduh. Ah, semuanya salahmu. Sekarang si Joko yang bebal itu tiba-tiba jadi kaya raya. Jadi manajer umum, langsung mau buang aku. Ini gara-gara kamu. Salahku? Kenapa tidak salahkan mulutmu? Waktu di rumah sakit kau makinya si tua bangka. Kenapa tidak kau kendalikan? Aku nanti mati karena bodohnya kamu. Ngomong gini sekarang buat apa? Utang judolku 20.000 yuan. Bulan depan bagaimana bayarnya? Kau main judi lagi? Tahun lalu aku bersumpah akan berhenti judi. Mati sendiri, jangan libatkan aku. Aku juga mau berhenti. Tapi begitu pegang kartu, dengar suara dadu, tanganku ini, hatiku seperti dicakar kucing. Tak bisa berhenti. Dasar kau. Halo? Grup secara resmi memberitahumu, kamu dipecat. Aku merangkak bertahun-tahun. Baru dapat posisi ini. Semua hancur. Semua salah Budi Surya. Si tua bangka itu. Anaknya belum bisa kusentuh. Tapi orang tuanya bisa. Akan kucabut sampai ke akarnya. Hah, lihat saja. Lihat bisa bertahan berapa hari. Anita Surya. Kau buat aku kehilangan segalanya. Bahkan jika mati, aku akan gigit dagingmu. Ayah, ibu. Jangan gugup. Ini tempat kerjaku sehari-hari. Hari ini sepi. Anggap saja seperti rumah sendiri. Jalan-jalan saja. Nak, seluruh gedung ini benar punyamu? Gedungnya punyaku. Semua karyawan di sini yang kupekerjakan. Putri kita mengelola usaha sebesar ini? Hebat. Nak, ibu mau antar makan siang nanti, boleh? Boleh tidak? Kau lihat bertahun-tahun ini, jauh dari ibu. Ibu mau masakin makanan hangat, tapi tak ada kesempatan. Tentu saja boleh. Mama, kalau nanti mau antar makanan untukku, datang ke sini cari resepsionis itu. Katakan padanya, kamu mau antar makanan untuk putrimu, Anita Surya. Tak ada yang berani halangi. Bisa makan di sini. Masakan tangan mama sendiri. Bayangkan betapa bahagianya aku. Hahaha. Ayo, aku ajak kalian lihat tempat kerjaku. Baik. Ayah, mama. Ini tempat aku biasa bekerja. Direktur Surya, Direktur Indra menunggu di kantor. Aku masih temani orang tuaku. Coba kamu suruh dia. Dia bilang ada urusan mendesak. Ayah, mama. Aku ada urusan mendesak harus diselesaikan. Kalian jalan-jalan dulu sendiri. Ini kalian pegang. Nanti kalau ada apa-apa, tekan di sini bisa hubungi aku. Anak, cepat urus pekerjaanmu. Cepat pergi. Aku dan mamamu jalan-jalan sebentar lagi pulang. Ya, baik. Budi, gimana kalau kita pulang buat sup? Antar untuk anak kita. Bagus. Dulu kita mulai usaha bersama. Kenapa yang selalu memerintah? Selalu kamu? Anita Surya. Setiap jengkal di sini seharusnya milikku. Rina Dimas bilang kamu cari aku. 10 menit lagi, ada rapat keputusan penting. Harus kamu hadiri sendiri.
jadi tidak bisa temani orang tua lagi. Kabar baik untukmu. Aku sudah nemu orang tuaku. Kesempatan datang. Bikin dua orang tua ini senang. Anita Surya pasti akan lebih percaya padaku. Dan lebih bergantung padaku. Bagus sekali. Nanti bawa mereka, aku akan sambut baik. Kebetulan sekali ya. Orang tuaku kebetulan ada di kantor. Tapi aku harus rapat. Jadi hanya bisa kau yang ajak mereka jalan-jalan. Serahkan padaku, pasti buat mereka nyaman seperti di rumah. Terima kasih banyak kalau begitu. Tapi, aku ingin nanti lebih banyak menemani mereka. Urusan perusahaan ini hanya bisa kuserahkan padamu. Direktur Indra, Itu tergantung caramu. 6 tahun? Anita Surya. Kursi ini, sudah waktunya aku yang duduk. Baiklah, tak ganggu waktumu. Aku ajak paman dan bibi jalan-jalan dulu. terima kasih ya, Rina. Kalau begitu, ajak orang tuaku jalan-jalan yang baik. Orang tuaku kuserahkan padamu. Aku pergi dulu. Anda mencari saya, Direktur Surya? Dimas, sudah bertahun-tahun ini. Selain Rina Indra, Anda yang paling kupercaya. Belakangan ini, aku akhirnya berhasil menemukan orang tua kandungku. Tapi malah buat mereka ikut khawatir dan takut. Aku ingin benar-benar menemani mereka. Katakan, bagaimana kalau perusahaan ini kuserahkan pada Direktur Indra? Kemampuan bisnis Direktur Indra memang luar biasa. Tapi sebagai pemegang kendali grup, wawasan dan tanggung jawab mungkin lebih krusial. Kau benar. Beri dia waktu sebulan. Kalau tak ada masalah, akan kuberikan perusahaan padanya. Sudah lewat jam makan. Mungkin dia sudah makan. Ah, tak apa. Kata anak kita, tempat bekal ini bisa menjaga panas dengan baik. Dia kalau sibuk sekali, sering lupa makan. Kita antar ini, biar dia bisa makan hangat saat lapar. Dia pasti sibuk sekali. Sampai lupa lagi. Baiklah, kita antar ke atas. Tinggalkan pos saat jaga. Kalau ada barang hilang, kau sanggup ganti? Direktur Indra, maafkan saya. Saya tak berani lagi. Tolong beri saya kesempatan lagi. Kinerja bulan ini dipotong semua. Kalau ketahuan lagi, angkat kaki dari sini. Kata anak kita, bilang ke resepsionis. Nanti diantar ke atas. Mari cari resepsionis. Nona. Mati kau, tak lihat jalan? Mati kau, tak lihat jalan? Untung tak tumpah. Minggir. Untung tak kena roku. Ini kerajinan Idari. Kotor sedikit, jual dirimu pun tak cukup ganti. Iya, untung tak kena. Buta, lihat jalan. Maaf ya. Minuman ini harganya berapa? Kami ganti. Minuman? Ini simbak. 1 gelas ini cukup buat kalian makan 2 hari. Ambil. Siapa butuh recehanmu? Hampir merusak roku. Ini bisa diganti pakai uang? Hei! Aku bicara padamu. Kenapa kau berani memukul orang? Memukul? Kau lihat aku memukul? Aku pakai kaki. Kaki. Perbuatan di sini. Dilihat dari atas. Kau masih muda dan panas hati. Tapi harus tetap menabung karma baik. Bagaimana bicara pada Direktur Indra? Nona, kami yang salah. Minuman bintang. Simbakmu itu harus ganti berapa? Kami bayar. Tolong, angkat kakimu. Uang ini, hasil keringat kami, ditabung pelan-pelan. Baiklah, aduh. Uang hasil keringatmu? Kenapa nempel di sol sepatuku? Sudah kotor begini. Masih mau? Mau. Ambil sendiri kalau mau.
Budi, lupakan saja. Uangnya tidak usah. Hahaha. Ayo pergi. Mau masuk ke mana? Kami cari anak kami. Kami mencari anak kami. Anakmu itu siapa sih? Orang kampungan sepertimu, anak yang dilahirkan, layak di gedung kantor ini? Anak kami kerja di lantai atas. Tadi pagi kami masih... Grup ini sedang libur. Kerja apa? Bohongmu tidak meyakinkan. Saya penanggung jawab gedung ini. Orang kampung sepertimu tak pantas masuk. Kamu... Budi, jangan emosi. Sepertinya dia penanggung jawab sini. Mungkin dia atasan dari anak kita. Dia bilang, gedung ini dia yang urus. Lagi pula, meski dia atasan, tak boleh merendahkan orang. Lihatlah dia, hidungnya mendongak ke atas. Pelankan suaramu. Urusan kerja ini, kita tidak paham. Intinya, kita harus hati-hati. Ya ampun, kita jangan sampai merepotkan anak kita. Sabarlah. Nona. Nona, kami benar-benar membawakan makanan untuk anak kami. Begini, kami antar ke atas, lalu langsung turun. Tidak akan merepotkanmu. Bolehkah? Tidak boleh. Masa libur? Selain saya, hanya direktur utama yang perempuan. Apa? Jangan-jangan kalian bilang, untuk direktur utama? Budi. Aku ingat mereka yang panggil putri kami direktur utama. Sepertinya iya. Ya, betul. Kami datang antar makanan untuk direktur utama. Mengantar makanan untuk direktur utama. Setiap makanannya dirancang khusus ahli gizi. Ember kalian isinya apa? Sayuran busuk atau sisa makanan ternak? Bohong pun tak lihat wajahmu dulu. Sekarang seluruh kota tahu. Direktur utama kami sudah temukan orang tuanya. Kalian cuma manfaatkan liburan yang sepi. Mau menyusup cari untung. Bukan. Kami bukan orang begitu. Orang seperti kalian, penipu kampung miskin dan serakah, sudah biasa kulihat. Asal karang cerita, aku kerabat direktur utama. Lalu mau menyusup ke tempat seperti ini? Ibu kandung direktur utama, layakkah kau? Kami cari putri kami. Tidak mungkin. Kalau Anita Surya benar temukan orang tua, pasti sudah dimanjakan? Mana mungkin dibiarkan di bawah? Lagi pula orang tuanya mungkin begini? Halo Rina, kau lihat orang tuaku? Halo Rina, kau lihat orang tuaku? Belum. Aku baru keliling di bawah. Tak lihat paman dan bibi. Mungkin menunggu lama, pulang dulu. Mungkin saja. Rapatku hampir selesai. Setelah ini, aku harus langsung pulang menemani mereka. Urusan kantorku serahkan padamu. Budi, kok aku dengar suara anak kita? Anak! Itu kau, nak. Diam. Kau berhak bicara? Suara apa di situ? Tak apa, ada 2 pengacau di lobi. Aku dan satpam jaga sedang menanganinya. Berkelahi lagi kubuang ini? Kembalikan. Ini untuk anakku. Sup yang kubuat untuk anakku. Itu suara mama. Rina, kau benar-benar tak melihat orang tuaku? Kok aku seperti mendengar suara ibuku? Foto di mejamu itu sudah kulihat ratusan kali. Kalau sungguh melihat paman dan bibi, mana mungkin aku tak kenali? Sudahlah, mungkin mereka sudah pulang. Baiklah. Mungkin aku terlalu tegang. Jadi salah dengar. Oke, cukup dulu. Aku harus segera urus kedua pengacau ini. Aku selesaikan. Tolonglah. Kembalikan dulu termos ini padaku. Tahu tidak, saat orang lain telepon harus diam? Dari desa, sopan santun dasar saja tak punya. Kami cuma dengar suaranya. Sangat mirip anak kami. Jadi tak tahan. Maaf ya, kakakmu ini. Kembalikan dulu sup kami. Sup ini beneran untuk putri kami. Banyak orang suaranya mirip. Menurutku kalian sengaja mengintai. Manfaatkan sepi saat libur. Pura-pura antar barang masuk. Untuk mencuri. Wah, Nona. Kok bisa bicara begitu? Nona, kami cuma mau antar makanan hangat untuk putri kami. Wah, beneran ada sup.
Wanginya enak. Untuk bisa masuk, modal cukup besar ya. Ambil sembarang alat tulis di sini. Harganya setara seember sup tulang jelekmu. Ah, bukan. Kami beneran antar makanan. Kamu nggak tahu, dia dari kecil sakit perut. Sering kambuh. Kalau kambuh, badannya mengerut kesakitan. Kami cuma mau kasih dia yang hangat. Anak ini pasti sibuk sampai lupa makan. Acting kalian cukup meyakinkan. Tapi kalau minta tolong, harus tunjuk sikap. Begini, kalian berdua di sini, berlutut dan sujud padaku. Teriak keras, kami tak tahu diri. Orang desa tak tahu aturan. Nanti ku berikan sup ini. Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Baiklah. Jangan dong. Baik, rapat hari ini sampai di sini dulu. Aneh. Kenapa aku gelisah? Aku pulang temani orang tua dulu. Untuk perusahaan, serahkan pada kalian dan Direktur Indra. Direktur Surya, aku ingin bicara. Jam tangan yang Anda berikan pada istri, ada pelacak keamanan di dalamnya. Orang tua masih di gedung grup, belum pergi. Mungkin Rina masih mengajak mereka berkeliling. Kebetulan, saat aku pulang, aku jemput mereka sekalian. Jangan. Aduh! Supku. Mau mati kau? Aduh! Anakku dia. Budi! Direktur Indra, Anda baik-baik saja? Kalian berdua berani berulah di tempatku. Orang seperti kalian harusnya tahu tempatnya. Hidup mengais di lumpur seumur hidup. Ini kalian simpan. Kalau ada apa-apa, tekan sini untuk hubungi aku. Lihat, kami benar orang tua. Direktur utama. Lihat, ini hadiahnya untukku. Ini buktinya. Mana bisa buktiin? Jangan. Jangan. Jangan diambil. Jangan diambil. Pimpinan apa? Orang busuk hati seperti kau. Tak pantas memimpin perusahaan besar ini. Tempat ini kalau ada kau, pasti bangkrut nanti. Tutup mulutnya. Dengar tidak? Direktur Indra, ini bagaimana jika sampai merenggut nyawa? Kamu masih mau kerja di sini? Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Aksi! Hah! Aduh. Budi! Aduh, Hah! Aduh. Budi! Budi! aduh, Budi! Budi, bangun Budi! Budi, bangun Budi! Aku akan segera bawa kau ke rumah sakit. Aduh. Kalian terlalu semena-mena. Aku lawan kalian. berani kau pecahkan ini? Ini vas penyambut tamu. Kesukaan direktur utama kami. Vas ini nanti aku ganti. Sekarang nyawa taruhannya. Aku harus bawa dia ke rumah sakit dulu. Ganti? Orang seperti kalian, kalau kabur, mana mungkin kembali? Hari ini kalau tidak bayar, jangan harap pergi kemana-mana. Baik, aku ganti. Berapa? Aku bayar. 220 miliar rupiah. Apa? 220 miliar? Tidak punya uang? Ya bayar pakai barang lain. Hah, ada. Nona, aku mohon. Dia terluka parah sekali. Aku harus segera bawa dia ke rumah sakit. Minggir. Direktur Indra, kalau sampai direktur utama tahu, Takut apa? CCTV di lobi ini sudah rusak sejak minggu lalu. Lagi pula, Anita Surya adalah sahabat karibku. Sekalipun terjadi hal sebesar apapun, dia pasti akan berpihak padaku. Ada apa ini? Jangan sampai dilihat mereka. Kalau tidak, semua citra dan kepercayaan yang kubangun bertahun-tahun akan hancur.
apalagi kekuasaan di perusahaan, harus ditutupi. Bukan mereka yang berisik tadi. Begitu masuk, mereka langsung pecahkan vas favoritmu. Kusuruh mereka ganti rugi. Mereka malah ngeles. Aku dan Satpam susah payah mengusir mereka. Pinggangku sampai sakit. Ini harus dihitung kecelakaan kerja. Kamu baik-baik saja? Perlu ke rumah sakit? Ah, tidak apa-apa. Pulanglah dulu temani Paman dan Bibi. Ini aku yang urus. Dimas Laksono bilang, orang tuaku masih di gedung ini. Mereka tidak bersamamu? Anita. And Anita. 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 Suara apa itu? Suara apa, Anita? Pasti kamu lelah rapat, jadi berhalusinasi. Mungkin. Tapi orang tuaku benar tidak bersamamu? Aku di sini terus. Orang yang keluar masuk, mana mungkin aku tidak tahu. Oh, kamu cek lantai lain? Sudah. Semua lantai sudah kucari. Tidak ketemu. Tali jam ini, kenapa terasa familiar? Anita, jangan kotorin tanganmu. Ini semua sisa dari 2 pengacau tadi. Cepat bersihkan ini. Ya, Jangan panik sendiri. Mungkin salah lokasi. Mereka sudah pulang duluan. Halo, Dimas Laksono. Orang tua saya mungkin ada masalah. Kamu segera kirim orang. Periksa seluruh gedung. Jangan lewatkan satu sudut pun. Kamu segera kirim orang periksa seluruh gedung. Jangan lewatkan satu sudut pun. Aduh, Anita Surya. Anita Surya. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuma capek. Belum makan. Penyakit lama kambuh. Cari orang tua saya dulu yang penting. Masa begitu? Kamu baru ketemu orang tua. Kalau sampai sakit, mereka pasti sedih. Iya benar, Direktur Surya. Anda dan Direktur Indra istirahat dulu di atas. Saya yang jaga di sini. Begitu ada kabar, saya langsung lapor lewat telepon resepsionis. Kepada Anda. Tenang saja. Dimas Laksono sudah kirim orang. Pasti ketemu. Kamu naik dulu makan. Saya beri instruksi sebentar. Nanti obatnya saya antar ke atas. Aduh. Pergilah. Jangan macam-macam. Nanti kalau sahabat saya sudah temukan orang tuanya, dan pergi dari perusahaan, baru kalian saya lepas. Nona, saya mohon, Budi Surya. Budi Surya, dia sudah payah. Tolong lepaskan kami. Saya harus bawa dia ke rumah sakit. Cuma terbentur, mana bisa mati? Gak bakal mati. Kalau sampai benar-benar celaka, gantiin kamu peti mati bagus. Hah! Awasi ketat. Kalau ada yang berpakaian rapi, seperti orang tua direktur utama, langsung telepon saya. Kalau Anita Surya menemukan mereka, dan rencanaku gagal, nyawa kalian tak akan cukup? Siap. Tenang, Direktur Indra. Bagaimana orang tuaku sudah pulang? Belum, Direktur Surya. Justru ini membuktikan. Pelacak jam tangan mungkin masih berfungsi. Kedua orang tua mungkin masih di dalam gedung. Saya akan tambah personel, periksa tiap lantai. Padahal baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba hilang? Saya tidak peduli caranya. Entah cek CCTV, panggil pengelola, atau laporkan polisi. Harus dengan cara tercepat, temukan orang tuaku. Baik, saya segera cek rekaman. Dalam 10 menit beri kabar. Cepat minum obat dulu. Bagaimana Paman dan Bibi sudah ketemu? Apa sudah pulang? Belum ketemu. Tapi seharusnya masih di gedung ini. Dimas Laksono sudah periksa CCTV. Seharusnya segera ada hasil. Periksa CCTV. Periksa CCTV. Untung kamera lobi sudah rusak. Setelah Anita Surya temukan orang tuanya dan pergi, aku harus segera menyelesaikan mereka berdua bersih-bersih. Bagaimana, sudah baik kan? Rina, terima kasih. Jangan sungkan sama aku. Kita kan sahabat lama. Lagi pula kau percayakan perusahaan padaku.
tentu aku harus menjagamu. Nanti setelah kutemukan orang tuaku, pasti akan kuperkenalkan kau pada mereka. Kalau begitu, aku ingin angkat mereka sebagai orang tua angkat. Kalau mereka tahu, kau sahabatku yang begitu cakap, membantu mengurus perusahaan, pasti sangat senang. Pasti mau mengangkatmu sebagai anak angkat. Resepsionis, orang tuaku ketemu. Orang tuaku ketemu. Halo, halo. Kok tidak ada suara? Pasti satpam tidak sengaja menekan. Tenang, sudah kusuruh. Kalau lihat paman dan bibi, langsung hubungi ponselku. Lihat, nggak ada satu panggilan masuk pun. Pasti belum ketemu. Sabar. Tapi, hatiku kok gelisah sekali. Jangan-jangan orang tuaku benar-benar celaka? Ada. Jangan ucapkan kata-kata sial. Di dalam gedung bisa apa? Kau terlalu tegang saja. Kau hampir celakakan aku. Kalau telepon ini tersambung, bukan cuma pekerjaan. Direktur Indra pasti akan mengulitiku hidup-hidup. Diam kau! Brengsek. Brengsek. Budi. 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 Kau harus bertahan. Anita kami, dia pasti menolongmu. Anakku, kau di mana? Kalau tak datang, tak akan lihat ayah lagi. Orang tua Direktur Surya hilang. Segera ambil semua rekaman CCTV. Lobby? Tampilkan gambar lobby. Asisten khusus Laksono. CCTV lobby sudah rusak minggu lalu. Teknisinya libur. Perbaikan baru 2 hari lagi. Orangnya masuk, tapi tak keluar. CCTV lobby? Kok rusak sekarang? Pasti masih di dalam. Direktur Surya dapat petunjuk. Siapa? Tak tahu. HP saya habis. Kenapa HP Direktur Surya mati? Ayo, langsung laporkan. Pak dan Bu Tua ada di gedung ini. Mungkinkah orang tua saya? Anita, mau kemana? Lihat. Sudah bilang kepala tegang. Terlalu tegang. Mana ada orang di sini? Sial. Lupa bersihkan ember jelek ini. Aku tanya kamu. Termos ini dari mana? Ini, Aku tanya kamu. Termos ini dari mana? Direktur Surya. Anda lihat ini. Ini punya saya. Barusan istri saya antar makanan. Tapi kami bertengkar. Jadi dibuang terminya di sini. Maaf sekali. urusan pribadi saat dinas. Bahkan sampai ke resepsionis. Mau dipecat ya? Cepat ambil ini dan pergi. Rina, apa kau sembunyikan sesuatu dariku? Anita, kita sudah berteman baik bertahun-tahun. Kapan aku pernah bohongi kamu? Tempat makan ini punya ibuku. Punya ibumu? Anita, kamu pasti salah lihat. Mana mungkin tempat makan ini punya ibumu?
Bukannya dia barusan bilang, ini Aku tidak mungkin salah lihat. Tempat makan ini, modelnya, warnanya, semua aku yang pilih sendiri. Mama, bukan mama ingin bawa makanan untuk nenek, takutnya nanti dingin. Tempat makan ini sangat efektif. Pasti nenek bisa makan masakan hangat mama yang masih hangat. Ibuku bilang, ini hadiah pertamaku untuknya. Dia selalu menjaganya. Sedikit debu pun langsung dibersihkan. Sekarang, dia muncul di sini. Dan rusak parah begini. Kamu bilang, si nenek tua tadi, Kamu bilang apa? nenek tua apa? Jelasin. Itu, Yaitu, dua orang tua tadi. jangan-jangan benar orang tua Anita? Anita. Tenang dulu. Sekarang kan tempat makan. Banyak yang mirip. Pasti cuma kebetulan. Direktur Surya, Tempat ini, benar terima kasih. Direktur Surya. Kamu tahu selamat. Sudah diperiksa. Katakan. di mana orang tuaku? Di lobi ini. Dan berdasarkan perbandingan waktu. Dan bandingkan berdasarkan waktu. Pada periode itu, di lobi ini, hanya 2 orang. Direktur Indra. Dan Satpam jaga. Apa? Kalian bilang, sebenarnya apa yang terjadi? Anita, percayalah padaku. Aku sungguh tak lihat mereka, Paman Bibi. Katakan, pernah lihat orang tua Anita? Tidak. Aku benar-benar tak lihat. Direktur Surya. Ini rekaman CCTV di pintu lobi. Lihat baik-baik. Orang tuaku pulang sebentar untuk membuat sup untukku. Waktu itu kau bilang, kau ajak mereka jalan. Mereka masuk lobi, tapi kini hilang. Katakan padaku, apa yang terjadi? Di mana orang tuaku? Anita, aku sungguh tak tahu. Kau yang jelaskan. Baik. Kau boleh diam. Tapi ku ingatkan, kalau orang tuaku hari ini mengalami sedikit cedera, kau kubalas 100 kali lipat. Anita. Anita. Suara apa itu? Anita, jangan pergi. Itu 2 ekor yang barusan menerobos masuk. Ganas sedikit siapa saja. Tadi Satpam sudah memblokirnya di bawah. Laporkan ke polisi. Cepat atasi. Jangan biarkan mereka ganggu orang tuaku. Direktur Surya. Suaranya hilang. Cari. Terus cari. Meski harus membalik seluruh ini, temukan segera orang tuaku. Mengerti? Ini jam tangan untuk mama. Jangan pergi. Sungguh, dengarkan. Semua bisa dijelaskan. Lepaskan. Ayah, mama. Dimas Laksono. Cepat. Bawa ke rumah sakit. Baik. Aku bantu kamu. Pergi. Rina Indra. Ini yang kamu maksud gila? Mulai sekarang, grup ini, kamu tak boleh masuk lagi. Mama. Aku antar mama ke rumah sakit. Tidak. Aku harus dapat maaf dari orang tua Anita Surya. Baru aku bisa pertahankan posisiku di grup. Anita, aku salah.
lihatlah perjuanganku untuk perusahaan selama ini. Biarkan aku tinggal, merawat Bibi, menebus dosa ya. Menebus dosa? Ayahku di ruang resusitasi. Nyawanya di ujung tanduk. Mamaku terbaring di sini, pingsan tak sadarkan diri. Kamu beritahu aku, dengan apa kamu menebus dosa? Ku beritahu kamu, seumur hidupku, tak akan pernah maafkan kamu. Mama. Mama. Anita, ayahmu. Ayahmu di mana? Ayah masih dalam resusitasi. Tenang saja. Dokter akan berusaha maksimal. Keluar. Pergi dari sini. Bibi dengarkan penjelasanku. Mama. Mama cerita pelan. Pelan-pelan. Anita. Dia ingin bunuh aku dan ayahmu. Dia halangi kami di lobi. Hina, rendahkan kami. Ayahmu melindungiku. Lalu dia suruh orang dorong ayahmu, pukul ayahmu. Lalu pakai termos itu, hantam kepala ayahmu. Kasihan ayahmu, berbaring berlumuran darah. Aku bersujud memohon padanya. Tapi dia bahkan tak berkedip. Anita, aku tak tahu. Aku benar-benar tahu mereka paman dan Bibi. Di sanubarimu, kau memandang rendah semua temanmu. Di matamu, mereka cuma semut yang bisa kau injak seenaknya. Anita, demi persahabatan kita selama bertahun-tahun, Persahabatan? Sudah lama hilang. Ku beritahu, jika ayahku sampai, kenapa, kau kubuat bayar 100 kali lipat. Anita, aku benar-benar salah. Asal jangan usir aku. Apapun akan kulakukan. Diusir? Tak semudah itu. Aku akan menuntut semua tanggung jawab pidanamu. Aku benar-benar buta. Selama ini menganggapmu keluarga terdekat. Aku bahkan ingin menyerahkan perusahaan kepadamu. Kau ingin serahkan perusahaan? Padaku? Awalnya kukira, setelah menemani orang tuaku, akan kuberi kejutan dan serahkan perusahaan padamu. Tapi kau sendiri yang menghancurkannya. Anita, aku benar-benar salah. Aku dikuasai nafsu jahat. Beri aku kesempatan lagi. Kau seharusnya tidak. Yang paling tak boleh kau lukai adalah orang tuaku. Ku beritahu, grup Bukit Arif, mulai sekarang, kau tak boleh masuk lagi. Dimas Laksono. Bawa mereka. Jangan. Naik dulu. Anita, hari ini kita akan menjemput paman dan nenek. Pakai baju bagus begini? Apa enggak berlebihan? Baju-baju ini mahal ya? Enggak. Ibumu benar. Mobil ini juga terlihat mewah. Nak, jangan boros untuk gengsi. Hati-hati pakai uang. Ayah, Mama, putrimu sekarang adalah direktur utama grup Bukit Arif. Kekayaanku? Sekitar 44 triliun rupiah. 44 triliun? Ayah dan mama, 8 turunan pun tak akan dapat uang sebanyak itu. Mama, ayah, mulai sekarang, nikmatilah hidup kalian. Selain menjemput paman dan nenek, aku juga ada urusan lain yang harus diselesaikan. Oh, ayo kita naik dulu. Para paman dan bibi, terima kasih telah merawat orang tuaku. Terima kasih. Anita, jangan begitu. Ini hadiah kecil dariku untuk kalian semua. 440 juta rupiah ini, setiap keluarga dapat. Kotak hadiah ini, setiap orang dapat. Selain itu, atas nama grup, aku mendanai 220 miliar rupiah untuk membangun jalan raya yang bisa sampai ke depan rumah di desa kita. Membantu desa kita keluar dari miskin menuju sejahtera.